warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya. Saya akan menjelaskan tentang oven. Kita harus mengenal ini pintu oven. Pintu oven. Nah, ini pintu oven ini terbuat dari besi rebahan yang kokoh. Terus ini buat tombol atas uap yang disebutnya itu damper. Ini buat upper fire, api atas. Ini bottom fire, api bawah. Ini timer. Ini buat suara alarm, dan ini ada lampu. Lampunya ada di dalam oven. Oke, untuk mengenal oven itu dulu yang harus diketahui apa-apanya. Jadi saya nanti akan melanjutkan ke spare part oven apa aja yang harus kita ketahui dan kendala-kendala apa saja yang bisa mengakibatkan apa itu api itu nggak menyala, blowernya nggak muter, terus si pematiknya nggak mau nyala juga. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Siap, saya akan menjelaskan cara pengoperasian oven Alpha ini. Mungkin dari sebagian orang ada yang sudah mengerti, ada yang juga belum begitu paham mengenai oven deck ini. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu yang tadi saya sebutkan. Dari awal ini kita harus buka dulu si pintu ovennya supaya si gumpalan gas itu tidak masuk di dalam oven dan ngumpul di dalam oven. Kalau ngumpul di dalam oven itu akan mengakibatkan ledakan yang begitu ya lumayan lah. Ini kita harus nyalakan dulu power. Ini power kita nyalakan di listriknya. Oke, ini power. Oke. Nah, di dalam oven ini kemungkinan kalau oven baru itu angka di upper fire atau bottom fire-nya itu antara 32, 34 sampai ke 50-an. Nah, ini udah di 51. Kalau udah di 51 itu harus lebih dari 51 menyalakannya supaya bisa nyala. Kita coba di 100. Nah, kita perhatikan. Oke, apinya sudah menyala. Pastikan apinya sudah menyala. Kita bisa lihat apinya di dalam itu sudah menyala. Kalau sudah menyala, kita bisa menyalakan api yang bawah. Nah, begini. Oke. Nah, ini api bawah juga sudah menyala. Jadi api atas sama bawah itu sudah menyala. Kapasitas oven ini bisa masuk 2 loyang. Ukuran loyangnya bisa 40 kali 60. Itu 2 loyang. Kalau ukuran 20 kali 20 itu kisaran bisanya masuknya antara 7 atau 6 loyang. Gitu. Ini posisi loyangnya itu kalau bikin 1 loyang 40-60 begini. Kalau yang 2 loyang kita bisa balik. Jadi begini, satu di sebelah kiri, yang satu lagi dia di sebelah kanan. Kalau buat 1 loyang kita cukup di sini saja. Cukup. Nah, kalau sudah beres, ini kita tutup dulu nih. Kita tutup. Biarkan dia mencapai suhu dulu. Nah, kalau mau manggang itu harus kita setel yang namanya timer. Oke, timer kita pause dulu ini. Pause, ini buat reload. Nah, kita pause. Ada panah ke atas. Tergantung itu mau memanggang apa, timernya mau berapa. Itu timer kita atur di sini. Gitu. Ini buat naik. Kalau buat turunin, ini buat nurunin. Oke. Nah, kalau sudah disetel semua si timernya, kita matikan aja dulu. Matikan dulu supaya si api atas bawahnya itu mencapai suhu yang kita inginkan. Begitu. Baru kalau suhu yang udah diinginkan udah mati, adukan roti atau kuenya siap untuk dipanggang, tinggal dimasukin, langsung tinggal diklik si timer dan diamkan selama timer itu berbunyi gitu.
Oke, mungkin segitu udah paham. Nanti saya akan menjelaskan lagi tentang kendala-kendala open yang tidak mau menyala. Sekarang saya akan memasuki tahap troubleshooting atau kendala di open yang error atau maupun tidak mau menyala si opennya. Saya akan praktekkan begini caranya. Nah, misalkan listrik sudah masuk, gas sudah masuk, kita udah siap mau manasin open, lalu kita nyalakan powernya. Tiba-tiba ini angkanya di angka 537 atau 38. Nah, itu berarti ada kabel yang tidak nyangkut atau ada yang copot. Salah satu kabel di termokontrol. Itu kalau diputar juga kita nggak akan bisa tahu. Dan nggak akan bisa menyala dia. Mau diputar 400, 300, atau 200 dia tetap angkanya akan begini. Karena itu ada huruf SN itu error. Kayaknya error di dalam termokontrol. Nah, caranya bagaimana memperbaikinya? Itu gampang. Istilahnya kita matikan dulu. Kita matikan, kita pastikan di belakang kabel yang warna merah sama warna biru, warna hijau ini terpasang. Nah, di antara salah satu ini yang tadi yang saya sebutkan itu mungkin errornya. Nah, kalau kita pasang, misalkan begini, kita pasang nih yang copot atau yang patahnya, kita pasang lagi. Oke, jangan ke yang lain, ini aja dulu di atas. Kita perbaiki. Oke, kita lihat lagi ke depan. Kita menyalakan lagi opennya. Nah, ini berarti sudah normal kembali. Ini bisa diputar lagi di lebih dari 106. Nah, itu berarti normal lagi. Kita bisa lihat apinya udah bernyala lagi. Nah, sama yang bawah juga begitu. Kalau ada kendala begitu, jangan panik, kita periksa dulu apa nih. Kadang-kadang kalau orang yang awam itu kan suka langsung menanyakan itu kendalanya kenapa kok bisa error begitu. Kita periksa dulu, itu di dalam rangkaian open ini kan ada yang namanya termokontrol, ada rangkaian-rangkaian kabel-kabelnya yang menempel di termokontrol. Begitu. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang api cuman pematik aja yang bunyi tapi apinya tidak mau menyala setelah berikut ini. Oke, saya akan menjelaskan ke blower. Kenapa itu pematik nyala, listrik sudah menyala, regulatornya sudah masuk, tapi tidak mau ngangkat si apinya. Gini, oke, saya contohkan. Kayak begini. Saya contohkan begini, mau api atas atau mau api bawah. Nah, saya contohkan begini. Oke. Ini on. Udah ada tanda on, tapi dia di pematiknya itu akan menyala terus menerus. Gitu. Nah, jangan panik. Nah, itu kan bunyi alarm kayak gas yang tidak masuk. Kita nolkan aja dulu. Nolkan aja dulu. Yang atas, yang maupun yang bawah sama. Misalkan yang bawah juga kasusnya sama. Misalkan begitu, dia pematiknya nyala, cuman apinya nggak mau menyambar, gitu. Dia akan bunyi lagi kayak gas yang tidak masuk. Kita dinolkan aja semua. Oke, setelah itu ini bisa dimatikan langsung di nol atau matikan langsung di sini. Nah, kita periksa di blowernya. Oh, ini angkanya di angka 2, Pak. Oh. Kita longgarin aja dulu. Longgarin dulu, misalkan di angka 1. Misalkan di sini ada angka nih, 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Misalkan kita naikkan aja ke 3. Ketiga dulu, misalkan dicoba. Ini kan bisa loss ya. Nah, misalkan di angka 3, dia mau nyala atau tidak gitu. Oke, kita coba. Kita coba di angka 3, maupun yang atas maupun yang bawah, kasusnya sama. Oke, kita coba. Nah, kita coba.
ternyata berhasil. Ya kan? Begitu kendala kalau api pematiknya nyala, cuman si apinya nggak ada gitu. Nah, ada lagi dua hambatan sebenarnya. Di blowernya ini muter, tapi pematiknya sama kayak tadi. Cuman percikan aja. Kita periksa blowernya itu muter apa enggak gitu. Kalau muter apa enggaknya kita bisa lihat dari sini. Bisa lihat dari bolongan ini, kita bisa kendorin ini sampai full ini. Sampai full ke bawah. Lalu pakai obeng. Tinggal diputer sedikit-sedikit. Tinggal begitu diputer. Satu arah, kita paskan dari sini nanti. Angka 2,5 atau angka 3. Oke, ini sudah menyala. Kita tutup. Nah, itu problemnya kalau ya yang api susah nyala. Oke. Selanjutnya nanti kita ke penggunaan oven ini full mati, listrik, gas itu sudah masuk semua. Oke, selanjutnya tunggu. Oke, saya akan menjelaskan lagi tentang oven ini dan oven-oven yang lain juga sama. Mungkin dia listriknya sudah menyala, sudah dicolokin, gasnya sudah masuk, regulatornya, tabung gasnya juga baru. Tapi pas dinyalain itu ovennya tidak mau menyala. Begini contohnya, ini oven tidak mau menyala. Nah, ini udah on nih, udah on ini. Nggak akan nyala semua ini. Oh, ini off. Nah, pastikan kan listrik sudah menyolok, gas sudah masuk regulatornya. Kita periksa di sikring, lampu kecil, itu istilahnya kayak begini. Nah, ini tempat sikringnya nih. Oke, nah jangan panik kayak tadi kalau nggak nyala semua, berarti si sikringnya nggak nempel. Sikring ini tuh nggak nempel gitu. Nggak nempel. Yang keduanya sikring ini bisa aja mati. Dia mati, di depannya mati, dia akan nyala dia sikringnya. Kalau keadaan mati ini sikring ini akan menyala. Nah, gitu. Oke, kita lihat sudah menyala. Nah, itu bagian oven yang kalau mati total. Berarti si sikringnya nggak ada di dalam oven. Ada juga yang dilangsungin, ada. Kalau sudah, kita cek lagi. Oh, di atas 120. Oke. Oh, udah normal lagi. Ya, mungkin itu dari sikring. Nah, sekarang penjelasan rangkaian yang di dalam oven ini. Yang ke satu, yang ini buat saluran gas. Ini buat saluran gas. Ini solenoidnya. Dia langsung masuk ke lubang api. Dia di sini ada blower. Lubang api juga ada pematik. Di sini ada IC board. Nah, di sini ada termokontrol. Nah, IC board ini buat mengontrol ke semua rangkaian yang di dalam oven ini. Rangkaian oven, api atas, api bawah, alarm, terus lampu. Ini semuanya di IC board. Kalau tidak ada IC board, itu berarti nggak akan nyala si ovennya. Jadi yang disebutnya IC board itu sebagai jantungnya yang di dalam oven. Oke. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Sampai bertemu kembali di channel Yusuf Baker Friend selanjutnya. Mantap.